Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Riki Fajar Dimalopa, Prodi S1 Teknik Sipil, ingin menjelaskan tentang sejarah matematika. Sejarah matematika. Sejarah matematika Yunani. Istilah yang digunakan dalam artikel ini adalah matematika yang ditulis dalam bahasa Yunani. Dikembangkan sejak abad ke-6 sebelum Masehi sampai ke abad 5 sesudah Masehi di sekitar pesisir Timur Tengah. Cikal bakal matematika Yunani tidak mudah untuk didokumenkan. Peradaban luhur terkini di Yunani dan Eropa adalah peradaban Minoa, dan yang lebih terkemudian adalah peradaban Yunani Mikene. Kedua-duanya berkembang pada abad kedua sebelum Masehi. Pada saat peradaban ini mencapai metode penulisan dan rekayasa tingkat tinggi, termasuk istana bertingkat 4 dengan sistem pengairan dan kuburan sarang lebah, maka tidak meninggalkan dokumen-dokumen matematika. Periode klasik. Sejarawan biasanya menempatkan permulaan matematika Yunani pada masa hidup Thales dari Mityleus kira-kira 624 sampai 548 sebelum Masehi. Hanya sedikit yang diketahui tentang hidup dan karya Thales. Tipis kepastian bahwa kelahiran dan kematiannya berdekatan dengan gerhana pada tahun 585 sebelum Masehi, yang mungkin muncul ketika dia masih dalam usia produktif. Meskipun demikian, umumnya kita disepakati bahwa Thales adalah orang pertama dari 7 pria bijak dari Yunani. Helenistik. Peradaban Helenistik bermula pada abad ke-5 sebelum Masehi dengan penaklukan Iskandar Agung atas pesisir laut tengah bagian timur Mesir, Mesopotamia, daratan tinggi Iran, Asia Tengah, dan beberapa bagian dari India, yang menjadi awal penyebaran bahasa dan budaya Yunani ke seberang lautan. Bahasa Yunani menjadi bahasa para sejana di dunia Helenistik, dan matematika Yunani melebur dengan matematika Mesir dan matematika Babilonia untuk membangkitkan matematika Helenistik. Pusat pengkajian terpenting pada periode ini adalah Iskandria di Mesir, yang menarik banyak sarjana dari seluruh penjuru dunia Helenistik, terutama dari Yunani dan Mesir, tetapi juga dari Yahudi, Persia, Fenisia, dan bahkan dari India. Sebagian besar naskah matematika yang ditulis dalam bahasa Yunani telah ditemukan di Yunani, Mesir, Anatolia, Mesopotamia, dan Sisilia. Berikut adalah sebuah kalkulator mekanik kuno bernama Mechanis Adnicitera. Pencapaian matematika Yunani terdiri dari sebuah periode besar di dalam sejarah matematika, sangat mendasar dan geometri dan gagasan bukti formal. Matematika Yunani juga bersumbangsi penting bagi gagasan-gagasan teori bilangan, analisis matematika terapan, dan pada periode itu mendekati pencapaian kalkulus integral. Tokoh-tokoh terkenal di dalam matematika Yunani diantaranya Pythagoras, seorang tokoh buram dari pulau kecil, Samos, sebagian berserikat dengan kemistikan bilangan dan numerologi, tetapi lebih terkenal melalui teorema yang dihasilkan, teorema Pythagoras dan Euclides, yang dikenal melalui buku Elemen Euclides, sebuah tulisan rujukan geometri selama berabad-abad. Pencapaian yang paling berkarakter dari matematika Yunani mungkin teori irisan kerucut, banyak dikembangkan di dalam periode Helenistik. Metode yang digunakan ini tidak membuat penggunaan eksplisit aljabar, tidak pula trigonometri. Berikut tokoh-tokoh Yunani. Thales 624 sampai 550 sebelum Masehi, dapat disebut matematikawan pertama yang merumuskan teorema dan prosi. Secara singkatnya seperti itu. Kedua, Pythagoras 582 sampai 496 sebelum Masehi adalah orang pertama kali yang mencetuskan aksioma postulat-postulat yang diperlukan di aljabar terlebih dahulu dalam mengembangkan geometri.
Pythagoras bukan orang yang menemukan suatu teorema Pythagoras, namun dia berhasil membuat pembuktian matematis. Persaudaraan Pythagoras menemukan akar 2 sebagai bilangan irasional. Socrates 425 sampai 347 sebelum Masehi. Ia merupakan seorang filosofi besar dari Yunani. Dia juga menjadi pencipta ajaran serta cipta. Karena itu filosofinya dinamakan idealisme. Ajaran lahir karena pergaulan dengan kaum sofis. Plato merupakan ahli pikir pertama yang menerima paham adanya alam bukan benda. Euclid 325 sampai 265 sebelum Masehi disebut juga sebagai bapak geometri karena menemukan teori bilangan dan geometri. Secara singkatnya seperti itu. 5. Archimedes 287 sampai 212 sebelum Masehi. Dia mengaplikasikan prinsip fisika dan matematika. Juga menemukan perhitungan. Dalam hitungan luas lingkaran, ia adalah matematika terbesar sepanjang zaman dan di zaman kuno. 3 karya Archimedes membahas geometri bidang datar, yaitu pengukuran lingkaran dan kuatur dan parabola dan spiral. Ke-6. Apollonius 262 sampai 190 sebelum Masehi. Konsep mengenai parabola, hiperbola, dan elipsis banyak memberi sumbangsi bagi astronomi modern. Ia merupakan seorang matematikawan yang ahli dalam geometri. Teorema Apollonius menghubungkan beberapa unsur dalam segitiga. Ke-7. Diphontus 250 sampai 200 sebelum Masehi. Ia merupakan bapak aljabar bagi Babilonia yang menggambarkan konsep-konsep aljabar. Babilonia, seorang matematikawan yang bermukim di Iskaria. Karya besar Diphontus berupa buku aritmatika, buku karangan pertama tentang sistem aljabar. Bagian yang terpelihara di aritmatika Diphontus berisi pemecahan kira-kira 130 soal yang menghasilkan persamaan singkat pertama. Sekian penjelasan tentang matematika atau sejarah matematika. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih.